Kejadian 18 ayat 1, Kejadian 18 dan pasal 19, Tuhan bertemu Abraham dalam rupa manusia dengan dua orang malaikatnya. Tuhan Musa bisa menyatakan diri menjadi manusia, sedangkan Tuhannya Muhammad tidak mampu menyatakan diri sebagai manusia. Itu yang pertama dalam pernyataan diri sebagai manusia, sama Tuhan Kristen dengan Tuhan Yahudi. Lalu yang kedua, penebusan dosa. Dalam kitab Imamat jelas dikatakan penebusan dosa, ini ditulis Musa, harus diselesaikan dengan pertumpahan darah, bukan dengan perbuatan baik. Tetapi Tuhannya Muhammad tidak mengajarkan penebusan dosa melalui pertumpahan darah. Ini jelas adalah dua Tuhan yang berbeda. Silakan ditanggapi Pak Suma. Oke, baik. Kalau Kristen lahir belakangan dari agama Yahudi mengatakan kemudian bahwa Abraham bertemu dengan Tuhan, itu wajar. Karena Kristen ini adalah penyembah dewa-dewa. Wajar. Kenapa demikian? Karena Kristen mengambil kitabnya Yahudi. Untuk apa? Untuk itu tadi yang saya katakan. Melegalkan ajaran penyembahan kepada dewa Zeus. Sehingga segala sesuatu yang ada di kitabnya Yahudi itu dicocok-cocokkan. Padahal yang bertemu dengan Abraham itu bukan Tuhan. Itu adalah malaikat. Nah, ini kemudian kepiawaian Kristen untuk merubah kitabnya orang Yahudi. Kita lihat di dalam Kejadian 22 nomor 11. Tetapi berserulah Malah Elohim. Malah Elohim artinya malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Abraham memanggil malaikat itu dengan Tuhan. Itu Anda harus pahami dulu. Bahwa Kristen memang suka memelintir kitabnya Yahudi, karena Kristen hanya umat terjemah. Mereka tidak ngerti original teksnya. Yang datang kepada Abraham itu juga dipersaksikan oleh Nabi Musa. Di dalam Keluaran 33 nomor 20. Tidak ada manusia yang bisa hidup apabila dia melihat Tuhan. Kalau yang dilihat Tuhan, Abraham ini adalah Tuhan, mampus Abraham. Itu dalil, Bung. Jadi yang bertemu dengan Abraham itu bukan Tuhan, tapi Malah Elohim. Pahami itu dulu. Kalau Anda membawa agama Kristen Anda ke sana, pasti Anda akan mengatakan dewa nuzul menjadi manusia. Tapi supaya seakan-akan itu ajaran para nabi, maka dikatakan Tuhan berubah menjadi manusia. Padahal Brahma berubah menjadi Krishna. Itu, silakan. Oke, saya tanggapi. Jadi semua ini lompat-lompat ya. Saya ambil Kejadian 18, tapi nggak apa-apa. Kalau dia bawa ke Kejadian 22 itu nggak salah. Tapi kenapa Abraham malah memanggil dia dengan sebutan Tuhan? Karena dalam kepercayaan Yahudi, Tuhan itu bisa mengambil rupa ciptaannya untuk bertemu manusia. Saya kasih ayatnya dalam Kejadian 19. Itu akan bocor Pak Suma. Dalam Kejadian 19 ini dalil ya, saya kasih ayat 27. Ketika Abraham pagi-pagi pergi ke tempat ia berdiri di hadapan Tuhan. Kenapa Abraham tidak hancur seperti yang dikatakan Suma? Karena Tuhan memakai rupa manusia untuk bertemu Abraham. Makanya Abraham tidak hancur. Sekalipun juga di Kejadian pasal 22 yang dikatakan oleh Suma, kenapa Abraham tidak hancur di situ? Karena Tuhan memakai rupa malaikat untuk bertemu Abraham. Ketika pertemuan Tuhan dengan Yakub, Yakub menamai tempat itu adalah Peniel. Peniel itu artinya apa? Aku berhadapan langsung dengan Tuhan tetapi aku tidak mati. Jadi Tuhan mampu bertemu dengan ciptaannya agar ciptaannya tidak mati. Dia mengambil rupa ciptaan juga. Dalam pasal yang diambil Pak Sumba, Kejadian 22 adalah rupa malaikat, dan yang saya ambil rupa manusia di Kejadian 18 dan pasal 19. Nah, sekarang coba kita singgung ke penebusan dosa. Penebusan dosa yang diajarkan Musa adalah penebusan dosa harus melalui pertumpahan darah. Tidak boleh tidak. Silakan Pak Suma. Oke, baik. Saya bacakan ya. Di dalam Kejadian 31 nomor 11. Setiap kali para nabi bertemu dengan utusan Tuhan, mereka memang selalu memanggilnya Tuhan. Bahkan Yesus menjelaskan itu di dalam Yohanes 10 nomor 34, 35, 36.
Bukankah di dalam kitab Tauratmu, termasuk Kejadian 18 yang Anda baca barusan, bahwa setiap orang yang menerima firman atau menyampaikan firman, kata Yesus, bukankah dalam kitab Tauratmu dituliskan, siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Elohim. Malaikat datang kepada Abraham, diserahi tugas untuk menyampaikan apa? Menyampaikan firman, maka dia mengaku sebagai Elohim. Catat itu. Elohim tidak serupa dengan makhluk. Yeremia 10 nomor 6, 2 Samuel 7 22. Yang datang kok serupa makhluk, berarti itu bukan Elohim. Ternyata betul, yang datang hanya Malach Elohim. Kenapa dia disebut Elohim? Oh ya Tuhan, ya Tuhan. Kenapa? Karena dia adalah penyampai firman. Kata siapa? Kata Yesus. Yesus juga disebut Elohim. Yesus juga disebut Tuhan, karena dia sebagai penyampai firman. Nabi Musa juga dalam Al-Quran, Innani anallah, la ilaha illa ana. Nabi Musa berkata, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Apakah Nabi Musa Tuhan? Bukan. Makanya Yesus klarifikasi. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan, siapapun yang diberi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah, maka dia adalah Elohim. Tapi orang Kristen tidak mau tahu itu. Yang pasti, yang datang pada Abraham adalah Tuhan, sehingga Yesus juga adalah Tuhan. Nah, itulah Kristen. Itulah Kristen. Kenapa bisa demikian? Karena Kristen ini adalah syarat dengan ajaran Hinduisme. Brahma menjelma menjadi Krishna. Krishna nanti ada lagi muncul namanya Shiva. Apa itu? Wisnu. Apa itu? Roh Kudus alias Roh Merpati. Itulah Kristen. Agama aneh yang mengartikan kitabnya agama Tauhid, agama Samawi dengan seenak pagan. Segitu. Kalau Anda mengatakan yang datang kepada Abraham itu adalah Tuhan, dalam arti kata Elohim yang sesungguhnya, berarti Yesus Anda katakan sebagai pembohong. Anda baca Yohanes 10 nomor 34, 35, 36. Ketika Yesus dihukumi, dilempari batu oleh orang-orang Yahudi karena mengatakan dirinya adalah Allah, maka Yesus mengatakan, stop, wahai manusia, stop it. Manusia palsu tak berakal. Bukankah di dalam Tauratmu sudah kau baca, siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Elohim. Malaikat datang, aku adalah Elohim. Malaikat datang, akulah Tuhan pencipta langit dan bumi. Tapi posisinya dia sedang menyampaikan firman, bukan dia adalah yang berfirman. Coba sekali-kali naikkan level otak berpikir, silakan. Jadi ini adalah pembenaran yang coba dicari oleh kaum muslimin. Saya kasih ayat Keluaran 33, mulai dari ayat ke-9. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah, dan berbicaralah Tuhan dengan Musa. Ini Tuhan yang berbicara. Ayat 10, setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyembah. Orang Yahudi tidak pernah menyembah malaikat, mereka menyembah Tuhan. Masing-masing di pintu kemahnya. Ayat ke-11, dan Tuhan berbicara langsung kepada Musa dengan cara berhadapan muka, seperti seorang teman berbicara dengan temannya. Tuhan berbicara dengan Musa seperti seorang besti ngomong sama besti, disaksikan seluruh bangsa Israel. Dan kalau kita tanya seluruh bangsa Israel, mereka akan berkata, Musa bertemu langsung dengan Tuhan, Abraham bertemu langsung dengan Tuhan, bukan dengan malaikat. Dan mereka percaya juga dua loh batu yang dibawa turun Musa dari atas gunung Sinai itu ditulis dengan jari-jari Tuhan itu sendiri, bukan oleh jari-jari malaikat. Itu kepercayaan orang Yahudi. Tidak bisa kau sangkal, Suma. Tidak bisa kau munafik di sini bahwa orang Yahudi tidak percaya Tuhan bertemu dengan para nabi. Makanya di Yahudi masih ada tempat yang bernama Peniel yang dibangun oleh Yakub. Arti nama itu adalah aku bertemu dengan wajah Tuhan, tetapi aku tidak mati. Itu jelas.
Nah, dan Yesus berkata dengan jelas Yohanes 1 ayat 18, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, mendengar suaranya pun tidak, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa yang menyatakannya. Oh, jelas Tuhan bertemu dengan para nabi bukan melalui perantara malaikat, tetapi melalui perantaraan firman-Nya. 1 Samuel 3 ayat 21. Selanjutnya Tuhan menampakkan diri di Silo. Itu Tuhan menampakkan diri, bukan malaikat. Sebab ia menampakkan diri kepada Samuel melalui perantaraan firman-Nya. Itu jelas. Jadi tidak bisa. Jadi ketika semua mengatakan, oh Yahudi tidak percaya bahwa malaikat-malaikat Tuhan pernah bertemu para nabi, itu hanya alasan dari semua. Kita tanya ke orang Yahudi sendiri. Orang Yahudi pun percaya Tuhan sendiri yang menulis 10 hukum di atas 2 loh batu. Ketika bertemu dengan Musa di atas gunung Sinai. Nah, jadi semua ini kan dia lompat ayat, dia ambil ayat, dia tidak lihat konteks dalam teks itu. Yang dia bilang, yang ayat diangkat, memang betul Tuhan itu berbicara melalui para nabi. Jadi kalau para nabi itu membawa nama Allah itu nggak salah, itu ayat yang semua ambil. Jadi para nabi berbicara itu seolah Allah yang berbicara. Karena para nabi dalam kitab Perjanjian Lama dikatakan penyambung lidah dari Allah. Tetapi Allah bukan berbicara melalui para nabi saja. Allah bertemu juga kepada para nabi. Dan mereka semua melihat dalam Keluaran 33 nih, mereka sujud menyembah. Karena mereka tahu itu Tuhan, bukan malaikat. Nah, jadi semua tidak mengorek. Jadi itu yang pertama, tidak bisa semua bantahkan. Lalu yang kedua tadi poin yang saya ambil tentang penebusan dosa oleh darah. Dalam Sakaria 9, ini saya baca ya, ini dalil. Ini dalil dalam Sakaria 9 ayat 11, ini kata Yahweh dalam Perjanjian Lama. Ini kata Yahweh ya. Saya bacakan bentar. Sakaria 9 ayat 11 bunyinya begini. Ini cara Tuhan menyelamatkan manusia nanti. Bunyinya begini. Mengenai engkau, oleh karena darah perjanjianku dengan engkau, aku akan melepaskan orang-orang tahananmu dari lubang yang tidak berair. Di sini dikatakan Yahweh akan melepaskan orang-orang dari lubang yang tidak berair. Ini berbicara kematian yang kekal. Melalui apa? Darah perjanjiannya. Allah itu roh. Bagaimana Allah bisa punya darah? Makanya Allah harus mengambil rupa manusia, sehingga malam ketika Yesus mau disalibkan, Yesus mengangkat cawan dan berkata, inilah darahku, darah yang ditumpahkan untuk penebusan dosamu. Tergenapi nubuatan Sakaria 9 ayat 11, Yahweh akan melepaskan orang-orang Israel dengan darah perjanjiannya. Silakan Suma. Oke, baik. Ini sudah loncat kemana-mana nih. Kehabisan materi kayaknya. Anda justru menguatkan pembahasan saya, sanggahan saya kepada agama pagan, dewa jembah jadi manusia yang dituduh Tuhannya Yahudi. Anda mengatakan Yohanes 1:18, Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Lalu yang Anda jual tadi, Abraham bertemu dengan siapa itu kalau begitu? Anda jual Musa bertemu dengan siapa kalau gitu? Sementara Anda mengutip pernyataan Yesus, tidak ada yang pernah bertemu dengan Allah, tidak pernah ada yang melihat Allah. Gimana? Anda masih sehat? Anda sudah sarapan kah? Yesus yang berkata, tidak ada yang bertemu dengan Tuhan, tidak ada yang pernah melihat Allah. Anda harus belajar dengan baik. Ya, saya masih anggap Anda itu masih anak-anak kecil. Anda harus bedakan Tuhan berbicara langsung dengan manusia dengan konsep Kristen pagan. Tuhan menjadi manusia lalu berbicara kepada manusia. Harus bedakan itu. Kristen punya konsep pagan, Tuhan menjadi makhluk lalu berbicara kepada manusia. Yang Anda baca barusan, Tuhan bicara langsung kepada manusia. Itu saya tidak tolak. Kucluk. Tuhan bicara langsung kepada manusia, saya tidak tolak. Nabi Muhammad berdiskusi langsung dengan Allah tanpa perantara juga pernah. Nabi Musa berbicara langsung dengan Allah juga pernah. Tapi yang kusangga itu iman paganmu. Tuhan jadi makhluk, jadi malaikat, terus datang bertemu dengan Abraham. Itu yang kusangga. Paham? Hah? Jadi kalau Tuhan bicara langsung kepada para nabi, betul. Karena Al-Quran
Al-Quran juga menarasikan itu. Bicara langsungnya tidak melalui tatap wajah, karena tak ada yang mampu melihat wajah Allah. Melalui tabir. Itu seperti Nabi Musa melalui tabir, seperti Abraham melalui tabir, melalui malaikat. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketiga-tiganya. Jadi Al-Quran mengatakan, "Ma kana li basharin ayyukallimahullahu illa wahya aw min wara hijab." Itu yang perlu Anda paham. Tapi Allah Tuhan tidak pernah menjadi makhluk. Kalau Allah berbicara langsung kepada Nabi Musa melalui tabir, bukan dia turun ke bumi jadi manusia. Dan Anda ketika mengatakan datang berupa tiang awan, malaikat Tuhan itu datang, lalu orang Israel itu menyembah, berarti bertentangan dengan kisah para rasul 20 kisah para rasul 7 nomor 35 Anda baca. Musa ini yang telah mereka tolak. Oke? Dengan mengatakan, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim? Musa ini juga telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat yang telah menampakkan dirinya kepadanya dari semak duri. Tuh. Kisah para Rasul 7. Musa ini yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya. Tuh, malaikat yang berfirman kepada Nabi Musa. Bukan Tuhan langsung yang berfirman kepadanya. Yang berfirman kepadanya di Gunung Sinai dan nenek moyang kita. Kemudian dikatakan lagi di dalam kisah para Rasul 7 juga. Makanya kau belajar, jangan cuma comek-comek. Di dalam nomor 53 dikatakan, kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat. Jadi tidak ada itu konsep Tuhan menjelma menjadi makhluk, Tuhan menjadi malaikat, Tuhan menjadi manusia cupu, nggak ada. Itu hanya diadopsi dari agama Hinduisme, di mana Roma, agama Katolik, Kristen pertama itu mengadopsi dari ajaran nenek moyang mereka, karena Romawi itu memang penyembah dewa. Itulah yang kemudian mengambil kitabnya orang Yahudi untuk dijadikan sebagai aksesoris untuk melanggengkan dan mengajarkan, menggencarkan ke seluruh dunia agar dewa-dewa mereka disembah dengan topeng bernama Yesus. Padahal Yesus itu adalah jelmaan dewa Zeus. Jangan kau bantah lagi ucapan Yesus. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jangan kau bantah lagi itu. Itu telan, pikirkan, renungkan. Jangan kau tuduh lagi Tuhan datang berbicara kepada Musa, pada Abraham. Karena Yesus sendiri mengatakan, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Catat. Silakan. Ya, jadi memang semua ini tidak paham. Jadi semua ini pikir saya ini menganut paham oneness atau Kristen bidat. Sehingga ayat-ayat yang saya ambil itu saya tidak paham. Dan saya minta semua jangan potong ayat. Tidak pernah seorang pun pernah melihat Allah, itu enggak titik. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa yang menyatakannya. Makanya Yesus berbicara dengan orang Yahudi begini, Bapamu Abraham berbahagia karena telah melihat aku. Yesus mengatakan Abraham telah melihat dia karena. Berarti Yesus bohong. Sorry kita tiktokan. Anda lemah dalam argumentasi. Enggak. Kita tiktokan dulu. Tiktokan 5 menit. Berarti Yesus bohong. Saya diam. Berarti Yesus bohong. Yesus nggak bohong. Mau saya jelaskan. Yesus mengatakan tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Itu bohong. Tunggal Allah, tetapi anak tunggal Allah. Iya, Yesus. Oke. Yesus mengatakan bahwa masih banyak Kristen. Dengar. Masih banyak Kristen di bawah antri. Daripada saya habiskan waktu saya dengan pembohong seperti Anda. Yesus mengatakan tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Betul atau salah? Jangan di-mute waktu saya. Betul atau salah? Lanjutan kalimatnya apa? Enggak. Tunggu dulu. Jangan. Selain Yesus, dengar. Selain Yesus, apakah ada yang pernah melihat Allah selain Yesus? Menurut Yesus? Allah menampakkan diri melalui perantaran firman. Mulai ngaco dia kan. Ini nggak bisa dibiarkan ini. Pembohong, penipu kayak gini nggak bisa dibiarkan. Sekarang saya tanya kamu, menurut Yesus, dengar. Biar waktu Anda masih panjang. Anda tinggal diturunkan loh di sini.
Kalau Anda tidak ikuti, Anda takut. Anda dengar, meledak. dengar, dengar. Menurut Yesus, apakah ada orang yang pernah melihat Allah selain Yesus? Jawab. Mampus. Kau ke gereja. Saya jelaskan ya, dengarkan. Wahai karisteng-karisteng penyembah dewa Zeus. Dengarkan saya baik-baik. Di dalam kitab Anda sendiri, manusia yang Anda dewakan itu berkata, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tidak ada. Tetapi anak tunggal Allah. Buka ayat salah dua. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang mentafsirkannya. Jadi tidak ada orang yang pernah melihat Allah, tetapi Yesus lah yang mentafsirkan tentang Allah. Di situ bukan menyatakan, bahasa Yunaninya exegomai. Yesus yang mentafsirkan, Yesus yang menerangkan, Yesus yang menjelaskan Allah itu seperti apa, Allah itu kayak mana, hakikat Allah itu seperti apa adanya. Yesus yang menerangkan. Tidak ada yang pernah melihat. Yesus tak pernah melihat, yang lain pun tak pernah melihat. Tetapi Yesus punya hak untuk mentafsirkan seperti apa Allah itu. Yesus mentafsirkan seperti apa keberadaan Allah itu. Oke? Tak ada yang pernah melihat. Yesus sendiri yang mengatakan. Jadi sahabat-sahabat muslim, Yohanes 1 nomor 18, di ujung kalimat daripada Yohanes 1 itu tertulis kata exegomai, artinya mentafsirkan, menceritakan, menerangkan, itu artinya. Jadi arti yang sebenarnya, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak Tuhan yang ada pada pangkuan Tuhan, dialah yang menerangkan tentang Tuhan, menerangkan, menceritakan tentang Tuhan. Bukan apa sesuai dengan menyatakan, bukan salah, bukan menyatakan, tapi menceritakan. Jadi Yesus datang menceritakan. Apa yang diceritakan oleh Yesus? Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Bapa, dan suaranya pun tidak bisa kau dengar. Apa ceritanya yang lain? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Jadi yang diceritakan Yesus, Tuhan yang mengutusnya adalah satu-satunya Tuhan. Bukan melihat Yesus, melihat Allah, bukan. Itu ya, cupu. Kristen cupu, unyu-unyu. Punarion dinaikkan lagi, Bang. Ya, silakan dinaikkan lagi. Dinaikkan Sorry ya lagi. teman-teman. Siapa? Si Papa Nakal udah kabur. Udah nggak bisa, dia tuh penipu. Silakan Buka bantah ayat argumentasi salah saya, dua kali. silakan. Goblok, buka ayat salah 2 kali. Gio. Makanya ajar orang. Goblok. Ya, silakan kau Bugis, bernarasi, buka jangan bugis. menangis. Iya, buka ayat salah 2 kali. Buka ayat janggut dan malam. Goblok. Oh, Apa kenapa lu? nih? Anjing. Kenapa penyembah Anjing. dewa Kenapa kesurupan? Diskusi aja, Bong. Anjing. Kenapa Anjing, ya? salah buka Kenapa? ayat 2 kali anjing. Udah Kenapa capek lu nyembah anjing? dewa? Udah capek nyembah dewa? Anjing. Udah capek nyembahnya Lu yang dewanya Islam orang Roma? Muhammad yang pedofil. Udah capek nyembah dewanya orang Roma? Istrinya meninggal kan? Istrinya meninggal kan? Karena stres kan? Iya, kamu juga akan meninggal sedikit lagi. Kamu pikir kamu mau hidup, Tuhanmu aja mati. Apalagi kamu. Ayo, bantah argumentasi saya bahwa Kristen itu penyembah dewa, bukan penyembah Tuhan. Silakan. Temanya ditulis dong. Saya mau Bos. bantah kamu. Kristen penyembah dewa. Muhammadnya goblok. Enggak, Maksudnya bahas bingung, Nabi Bang. Muhammadku, kamu tidak punya kapasitas. Kau bahas Muhammad Bible aja goblok. kamu nggak sanggup. Kau kenal Paulus aja kagak, apalagi mengenal Nabi Muhammad. Kau kenal Paulus nggak? buka ayat salah Islam. Kau ayat kenal salah Paulus dua nggak? kali. Paulus itu siapa? Siapa nama bapaknya? Kau tahu? Nama bapaknya Paulus siapa? Kau kenal Dia kan? nanti aja Bang Zuma, dia nggak bisa diajak diskusi itu. Bapaknya Paulus tuh. Nah, jadi Kamu Paulus saja yang- kau nggak kenal, apalagi nabiku. Udah turun. Kau ke gereja jilat pantat Turun, Bang. pendeta supaya kamu bisa tersadarkan. Ternyata selama ini kamu dihipnotis, oke?
Bang Hari, selamat Ya. pagi Bang Hari. Ya, diskusi yang bagus ya. Ya Bunda, makasih Bunda. Saya bersetuju. Tulis tema sama-sama. dong, host. Ada Bang Kristen Juma. penyembah dewa. Bang Juma. Salam Ya, kenal, bro. Bang Juma. Ya, salam kenal, bro. Ya, saya sangat tertarik dengan pembahasan Bang Juma. Ya, terima kasih. Dari mana? Katolik, Protestan, atau apa, Bang? Saya dari Protestan, Bang Juma. Protestan, bagus. Dengan lahirnya Protestan, itu menandakan menyalahkan Katolik. Lanjut. Tidak ada hal seperti itu, Pak. Nah, terus kenapa membentuk sekte baru kalau Katolik sudah benar? Nah, itu karena Protestan itu adalah seperti halnya agama Islam juga banyak, ada Muhammadiyah. Oh, nggak bisa, nggak bisa Anda samakan, nggak bisa Anda samakan. Udah lanjut, silakan. Silakan Bunda, apa yang mau ditanyakan tentang kekristenannya? Sama Bang Ya Juma. itu dia. Temanya. Kristen itu bukan menyembah Tuhan, Kristen menyembah dewa. Kristen itu anti Tuhan, anti terhadap Tuhannya Yahudi. Makanya seluruh perintah-perintah Tuhannya Yahudi dibombardir oleh gereja mula-mula dan digantikan dengan perintah Tuhan baru bernama Zeus dengan rasulnya bernama Paulus. Silakan aja argumen Bang Juma. Oke, baik. Silakan aja berargumen tentang Kristen Oke. mau apapun terhadap kami. Silakan aja. Iya. Tetapi saya perlu kasih tahu, Iya, silakan. Kristen itu Apa adalah pengikut Yesus. Oh, itu cuman Kristus. tipu-tipuan itu, tipu-tipu itu, Bang. Itu kalian itu bukan pengikut Kristus. Kalian bukan Kalau Bang pengikut Juma Yesus. bilang itu tipu-tipuan, itu kan menurut pendapat Bang Juma. Oh, itu fakta, Kami. Bang. Itu fakta. Itu fakta. Bukan fakta, Kristen Bang itu Juma. bukan pengikut Yesus. Apa yang dari Kristen dari Yesus yang Anda ikuti, coba? Karena gini Bang Juma itu tidak mau menerima fakta yang ada di kami. Itu Enggak, soalnya Bang Juma terangkan selalu dulu faktanya. counter. Fakta dulu. Anda serahkan fakta ke saya. Apa yang Anda ikuti dari Yesus? Apa? Sekarang Bang Juma mau tanya apa tentang Ya itu pertanyaan saya barusan. Anda mengaku pengikut. Yesus berkata dalam Yohanes 10 nomor 27. Aku mengenal pengikutku sebab pengikutku mengikuti aku. Nah, apa yang Anda ikuti dari Yesus? ya perintahnya, salah satunya perintahnya Bang Juma. Silakan. Apa perintahnya yang Anda ikuti itu? Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Oke, bagus. Mengasihi Tuhan menurut Yesus bukan nyanyi-nyanyi. Mengasihi Tuhan menurut Yesus mentaati segala perintah Elohim. Ulangan 11 nomor 1. Mengasihi Tuhan adalah setia menjalankan segala perintah, ketetapan, ketentuan, hukum-hukum yang Tuhan berikan melalui Nabi Musa. Itu. Mana buktinya Kristen mengasihi Tuhan? Ajaran Tuhan, perintah Tuhan semua dihapuskan oleh Kristen. Mana mengasihinya? Yang mana yang mengasihi di situ? Mana Apa coba yang buktikan? dihapuskannya Bang Juma? Semua ajaran Tuhan di dalam perjanjian lama dihapuskan oleh Kristen. Baca Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, Yesus telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Coba. Betul, apa yang dikatakan Bang Juma itu betul. Betul. Bahwa dengan Kristus, dengar dulu penjelasannya Bang Juma, jangan dulu senang dulu. Oh, Karena saya Bang pasti Juma itu senang. tetap Mau pikir. Anda menjelaskan apapun pasti mentok juga. Jadi saya senang duluan. Ya dengerin dulu Lanjut. dong, bagaimana Bang Juma? Bang Juma ngomong terus tanpa mendengarkan. Loh, saya Nah, sudah bilang makanya lanjut. dong. Lanjut. Ya, makanya gini Bang Juma, di dalam pengajaran Kristen, Yesus itu sebagai penggenapan dari perjanjian lama. Jadi yang dikatakan bahwa apa yang sudah dibatalkan itu karena sudah terjadi. Yesus yang adalah nubuat di dalam perjanjian lama, itu sudah terjadi di perjanjian baru. Makanya apapun yang sudah terjadi di dalam nubuatnya, itu sudah tidak berlaku lagi. Seperti halnya apa yang sudah dikatakan di perjanjian lama, sudah terjadi di perjanjian baru. Itulah pengertiannya. Silakan Bang Juma. Iya, itu kan klaim. Anda kalau mendengarkan Bukan saya, klaim Bang Juma. Dengerin dulu. Kalau Bang Juma bilang klaim itu kan pendapat Bang Juma. Tolong Bang Juma memahami cara berpikir kami.
Lah itu kan cara berpikir klaim Kristen, Bang. Iya, kan nggak Lah, bisa dipaksakan. kenapa Anda Bang komplain Juma. ketika saya mengatakan klaim? Kan itu fakta. Kristen itu muncul nanti 100, 200, 300, 400 tahun setelah Yesus tak ada di bumi. Baru muncul agama Kristen. Itu kan klaim bapak-bapak gereja terhadap Yesus. Kristen Sadari itu agama- dulu. Agama pengikut Yesus. Tidak ada Anda mengikuti Yesus. Yesus sunat. Anda? Oke, Bang Juma bilang masalah sunat. Mau kita bicara tentang sunat, Bang Juma? Kenapa larinya ke situ? Pertanyaan saya. Kan Yesus Bang Juma sunat bilang Anda? gini, saya akan menjawab kenapa Kristen mulai itu ngaco tidak kan? diwajibkan sunat. Katanya pengikut. Betul. Yesusnya Bang Juma cuma tukar sunat. pikir. Dengarkan, Jangan Bang. dulu, Bang Juma. Yohanes 14 nomor Oke, jangan 12. kamu Barang kemana-mana, siapa Bang yang Juma. percaya Bahas kepadaku, satu-satu, dengar, jangan dengar, loncat sana, dengar, loncat sini, abang, Bang Juma. abang, dengar. Yesus berkata, barang siapa Dengerin dulu, yang jangan bahas yang lain barang dulu. siapa Kita yang bilang percaya sunat. Ayo kita bahas sunat kepadaku. dulu. Jangan Susah ini loncat sana, loncat sini, nggak karu-karuan. Ini Bang Juma karena bilang Anda sunat. mengklaim seorang Kristen penyembah dewa mengklaim sebagai pengikut Yesus. Betul. Ini yang saya patahkan, kebohongan Anda. Kebohongan Anda yang saya patahkan. Kebohongan Kristen sedunia yang saya Tolong patahkan. jangan tutup dulu dong. Makanya diam, dengarkan saya. Dengarkan saya, Anda mengaku sebagai pengikut Yesus. Yesus mengatakan Jangan dalam sesat. Yohanes Tolong 14 dengar nomor dulu. 12. Diam dulu. Saya baca dalil. Anda dari tadi cuma cuap-cuap pantat ayam. Dengar. Bang Yohanes Sunat. 14 nomor Pengertian sunat 12. itu saya akan Yesus berkata, udah turunkan. Kamu turun, kamu ke gereja, kau cium pantat pendeta, mudah-mudahan kau waras. Kau diskusi, dikasih dalil, kau tidak mau mendengar. Pendetamu suruh ke sini. Selamat pagi. Ya, pagi. Iya. Sekarang begini, Bung. Gini Bang Suma, saya Tadi mau bilang sama temanmu kamu. mengaku sebagai pengikut Yesus. Saya minta bukti. Mana buktinya? Apa ajaran Yesus yang kalian lakukan? Kasih. Kasih apa? Kasih Indomie, kasih sendal jepit. Yesus mengajarkan kamu kasih. Cakupan kasih itu adalah mentaati perintah-perintah Elohim. Mana perintah Elohim yang dilaksanakan oleh Kristen? Bullshit, nol. Tidak ada sama sekali. Lalu mengaku lagi, saya pengikut Yesus katanya. Saya minta diam bukti. dulu kau Yesus sunat. Kristen sunat kagak? Ini mulut perempuan Suma, diam dulu. Enggak, ini kamu ikuti dulu alur pembahasan. Suma. Jangan kau tidak Bertobat mengerti, kau kamu masuk-masuk. sebagai penghujat. Dengar penyembah dewa, dengar. melakukan aktivitas Yesus itu bersunat. Yohanes 14 nomor 12, barang Kau siapa itu yang bertobat, percaya itu kepadaku, pemikiran dia kau juga itu. akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Yesus melakukan pekerjaan sunat. Kristen itu melakukan semua kagak? Otak kotor kau itu Suma. Kamu itu bikin malu agama muslim yang lain. Udah kau turun aja, kau ke gereja jilat anus pendeta. Kau bertobat. Mudah-mudahan Kau kamu bertobat. bisa waras. Selesai kan gampang kan? Tinggal ditekan tombolnya, ting, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Naik ke sini tuh pakai argumentasi, ikuti alur diskusi. Kalau cuma naik, gak lucu, paham? Gak lucu. Kau naik ke sini bantah argumentasi saya. Kalau Anda mau diskusi dengan baik, naik, ikuti arah pembicaraan. Tadi temanmu mengatakan Kristen adalah pengikut Yesus. Buktikan. Karena Yesus mengatakan di dalam Yohanes 10:27, aku mengenal pengikutku. Mereka mengikuti aku. Nah, coba. Siapa yang Anda ikuti menyembah Yesus? Yesus menyembah Elohim. Kalian menyembah Yesus. Sama enggak? Enggak. Habis itu kau mau nipu, kami pengikut Yesus loh. Nanti ku tampar juga kau pakai pantat panci baru rasa. Naik lagi mereka, Bang Juma naikin. Silakan. Kalau dia mau berubah sedikit saja menggunakan akal, silakan. Ini panci sudah kusiapkan sini ya. Kalau kalian tidak mengikuti arah pembicaraan, Bang Juma, saya masuk lagi nih. Kenapa dikeluarin?
Pakai otak, Bung, diskusi, Bung. Pakai otak. Bisa kan? Ya, kita pakai otak juga, Bang Juma pakai otak juga. Iya, Tapi kalau dijawab begitu dengar saya dulu. Saya bernarasi, Anda bantah. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal Udah, pengikutku. Itu kan belum apa-apa kan? Belum apa-apa kan? Saya akan kasih waktu Anda ngomong. Saya bernarasi dulu. Ini sudah melawan Tuhan kau Jika semua. saya bicara jangan diulang-ulang. Nah, sekarang kau buktikan bahwa kau pengikut Tuhan kau Yesus semua. dengan membuktikan bahwa Anda juga menyembah Elohim. Silakan. Kapan ngomongnya kalau nyerocos terus, Bang Juma? Silakan monyet. Jangan bilang gitu dong. Karena Bang Juma Kamu ini kan semua masih melawan bagus Tuhan saya sebut kau semua. monyet. Yang lain semua. Daripada Oke. Yesus nyebut kau anjing. Kau Oke, semua Bang Juma, memerlukan sabar agama. dong. Udah baca cepat. Emosi Mana yang dalilnya? banget. Mana dalilnya Kau kau semua. ikut Yesus? Mana dalilnya? Cepat. Yesus Dengerin dulu menyembah ya, saya Elohim ajarin, saya yang ajarin. tak terlihat, yang tak terdengar. Nah, sekarang kau buktikan bahwa kau menyembah itu juga. Kapan ngomongnya Bang Juma nyerocos terus? Silakan, Mape. Oke, saya bicara ya, dengerin baik-baik. Kristen itu pengikut Yesus. Ajaran yang Yesus ajarkan mengasihi Tuhan dan mengasihi manusia. Bang Juma tadi bilang ajaran Yesus itu salah satunya sunat. Sunat itu bukan ajaran Yesus. Pertama, Yesus itu tidak pernah mengajarkan sunat. Gak ada dalilnya Yesus mengajarkan sunat, tetapi Yesus disunat. Yesus mengajarkan menyembah dirinya enggak? Dengar dulu, jangan Dengar dulu. Kita bicara tentang sunat. Yesus Kok mengajarkan biasanya ibadah ngawur? minggu enggak? Dengarin satu-satu dulu dong. Dengar dulu bicara. Nanti satu-satu, kita dengar bahas dulu yang lain. satu-satu. Yesus mengajarkan makan babi enggak? Kita ngomong masalah sunat kok belum Tadi apa-apa. ada masalah sunat. Takut ya? Yesus mengatakan, barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan mengikuti pekerjaan yang aku lakukan. Aku bersunat. Yang percaya kepadaku bersunat atau tidak? Saya mau jawab, jangan nyerocos terus dong. Ya kalau kau cuma membohongi, pasti kubantah. Nah, kenapa Bang Juma ngomongnya kok aneh-aneh terus? Lah, karena kamu itu menipu. Menipu Kau itu mengaku menurutmu. sebagai pengikut. Jawab dulu, Yesusnya jawab dulu, bersunat. jawab dulu, nanti dengerin dulu. Yesusnya kemudian bersabar. Ayo kita diskusi baik-baik, Bang Juma. Yesusnya berhukum Taurat. Kamu berhukum pagan. Yesus menyembah oke, Elohim itu yang pendapatmu. terlihat. Kamu Bisa menyembah nggak bicara dewa yang baik-baik? terlihat. Sama tidak? Tolong Yesus mengatakan, dengar sekali lagi nih. Sekali lagi ya Bang ya. Yohanes 14 nomor 12. Barang siapa yang percaya kepadaku, tolong bagi waktu. barang siapa yang percaya kepadaku, dia juga melakukan pekerjaan Ini yang masih aku radio melulu. lakukan. Sekarang Yesus melakukan sunat. Kalau kamu percaya kepada Yesus, menurut Yesus kamu juga harus bersunat atau tidak? Jawab. Tidak wajib. Katakan tidak wajib. Berarti kamu tidak percaya kepada Yesus. Bukan tidak, karena Bang Juma itu tidak tahu arti sunat. Coba menurut Bang Juma, sunat itu apa? Alamak. Hei, saya tanya dulu. Kenapa kamu disunat? Saya tanya dulu, apa arti sunat? Ayo Udah, jawab. kau turun. Kau tidak Ya, bisa nggak membuktikan bisa dirimu apa-apa, sebagai katanya mau- pengikut. Kamu hanya pengikut palsu. Saya sudah kasih data dalil. Barang kamu siapa semua- yang Pak. Ini semua lagi kamu satu. ini Ini lagi manusia- satu. Ngomel aja terus kau. Sesat kamu. Ngomel aja terus kau. Tunggu sama Yesus Pak Bom Bom. berkata, Itu di room Pak Bom Bom. Ditunggu kamu di sama Pak Bom Bom. mau ku buat mencret darah kayak kemarin dia mau. Kemarin kamu mencet sama Pak Bom Bom kemarin. Itu ditunggu di- Dasar di rumah oten Bom manusia Bom. halu. Kamu memang manusia. Paus yang paling hebat Kamu Bible itu suruh pengusaha. datang ke sini hadapi saya. Jangan yang kayak Pak Bom Bom. Pak Bom Bom kau. Kau ditunggu sama Pak Bom Bom di roomnya sekarang. Kemarin kamu mencret. Kemarin kamu mencret. Suruh Pak Bom Bom jilat pantatku dulu. Kalau mau diskusi dengan saya, dia nggak ada ilmu. Udah, kau turun. Jilat pantat kau itu Kalau kau semua. tidak Kamu bisa itu berdiskusi, memalukan kau orang turun. muslim. Kau turun. Kalau kau tidak bisa diskusi, kau turun. Takut, karena Kau pergi kau pendetamu, Pak Pendeta, coba colok anusnya Pak Pendeta. Mau coba-coba rasanya asin atau manis.
Wih, jadi babi Pak Bom Bom. Yohanes 14 nomor 12. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia juga akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Saya mau bukti. Apakah Anda percaya kepada Yesus? Apakah Anda percaya kepada Yesus? Hah? Percaya kepada Yesus? Percaya. Yesus mengatakan kalau kau percaya kepadaku, kamu juga akan bersunat. Apakah Anda bersunat? Apakah Anda bersunat? Apa? Yesus berkata kalau kau percaya kepadaku, kau juga bersunat. Nah, apakah Anda bersunat? Ya, open cam kau. Untuk apa? Open cam kau. Untuk Kita apa? berdiskusi. Mari kita berdiskusi. Oke, baik. Oke. Tunggu ya. Benar kata cintamu. Nah, ini saya open cam. Saya cuman pakai sarung. Yang lain mohon izin tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada para dewan guru yang ada di sini. Bang Suma belum mandi juga, belum juga cuci muka. Nah, ini sekali-sekali toh ada yang menantang kita. Sedangkan kemarin saya open cam aja hampir terhambur semua Dinaikkan stres. lagi Bang Juma. Mana dia? Buka kameramu sekarang. Buka kameramu. Buka maskermu. Maskermu buka. Buka kameramu. Iya, oke. Buka. Maskermu buka. Matamu. Kenapa Buka itu maskermu. matamu begitu? Nggak usah Maskermu. Ya, sudah. Sekarang saya tanya. Buka. Yohanes 14 Buka nomor masker. 12. Buka dulu maskermu buka. Dasar bencong. Udah kau turun Kau biadab. nggak berani kan? Kau nggak berani kan? Kau nggak ketemu berani langsung aja, sama aku. ketemu langsung aja sama saya. Tanggal 15 saya di Jakarta. Kamu ketemu dengan Bang Suma. Buka maskermu. Kenapa nggak minta buka celana sekalian? Dasar homreng, agama laknat. Ini dalil homreng di dalam kitabnya orang Yahudi, orang Kristen ya. Bacakan dalilnya ya. Di dalam Efesus 4 nomor 32. Makanya Kristen itu kebanyakan homreng. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi mereka itu saling berkasih mesra sepenuhnya. Itulah Kristen. Juma. Topiknya apa yang kita bahas? Katanya mau buka kamera. Ya udah. Gini, Nah, aku buka. tanya dirimu. Buka kameramu. Ya Hei. udah, buka kamera kau, Nah, kau juga buka kameramu. Nah, buka. Buka kameramu. Oke. Jangan kau suruh lagi saya buka masker ya. Ya, Nanti oke. colok matamu pakai linggis. Aku tanya kau, Apa? itu Islam itu agama apa? Islam itu agamanya Yesus. Ya. Di mana tercatat? Oh, Yohanes 10 nomor 27. Iya. Kaget. Tahun berapa dicatat bahwa itu agama Yesus? Kaget. Enggak, saya tanya dulu kau. Kamu kaget kalau Yesus Enggak, itu aku tanya Islam? dulu. Hah? Iya. Siapa yang kaget? ngajarin agama itu? Ya, Yesus mengatakan, aku tinggalkan damai sejahtera, aku tinggalkan shalom. Shalom itu Islam. No. Bukan. Mana di situ Yesus konsep. mengatakan aku tinggalkan Yang Kristen? saya tanya, Islam itu agama siapa? Jawab dulu pertanyaan saya. Yesus mengatakan aku tinggalkan Islam. Sekarang mana dalilnya aku Mana? tinggalkan Kristen? Di mana? Tunjuk dalilnya. Di mana? Yohanes 14 nomor 27. Di mana? Aku tinggalkan damai sejahtera. Loh, Aku kata Islam tinggalkan itu- shalom. Dalam Kata bahasa Islam itu gimana? Arabnya salam, yang adalah Islam akar itu kata gimana? dari Islam. Sekarang tunjukkan aku tinggalkan Kristen untukmu. Mana? Tunjukkan. Kata Islam itu di mana? Tunjukkan kepadaku sekarang.
Mana dalilnya aku tinggalkan Kristen untuk mana? Mana? Hei, malu kau. Ternyata Yesus meninggalkan Islam, malu kau. Malu, hah? Malu. Matius 5 nomor 20. Hah? Matius 5 nomor 20. Jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, kau tidak akan masuk surga. Ternyata pengajaran yang ditinggalkan oleh Yesus adalah shalom, salam, Islam. Yeremia 29. Apa yang dikatakan di sana? Aku tahu rancangan-rancanganku tentang kamu, yaitu rancangan shalom, Yang kutanya rancangan sama- Islam, bukan Yang saya rancangan tanya. yang mematikan. Ayo. Yang saya tanya, di mana kata Islam di situ? Shalom, Shalom Irene. itu- Dalam Shalom bahasa itu Yunani, bukan- Irene. Itu Yohanes 10:27. Yohanes 14 nomor 27. Aku tinggalkan Irene, aku tinggalkan salam, aku tinggalkan shalom. kacau. Apa? Kenapa kau ketawa? Kata Islam di situ mana? Itu shalom, kata Islam. Mana ada salam, itu bukan bahasa Islam itu. Itu bahasa Ibrani. Hah? Loh, terus ngapain Ibrani ada- Arab satu rumpun, ibarat Malaysia dan Indonesia. Iya, Islam itu di mana? Yaitu shalom, tuyul. Salam itu bukan di situ. Eh, Kok kamu pertelin ayat? Kok saya pertelin ayat? Di dalam kitabmu sendiri dikatakan kata Irene. Irene itu damai sejahtera. Dalam bahasa Ibrani shalom. Kok celuk salam itu apa? Shalom itu damai sejahtera. Ya, terus Islam kenapa itu mengatakan damai itu sejahtera. Kristen dari apa mana Kristen? sejarahnya? Dari Kristen mana apa? sejarahnya? Pengikut Dari mana? apa? Kristen, Sejarahnya di mana? pengikut Spartus. Dari mana sejarahnya itu? Lukas 24 nomor Kamu nggak usah pertelin 44. dulu. Lukas Eh, 24 sorry, nomor sorry. 36. Yang Apa saya kata tanya Yesus? sama kau. Apa kata Yesus dalam Lukas Yang saya 24? tanya sama kau. Dengar. Lukas apa 24 landasan utama nomor Anda? 36. Apa kata Yesus? Islam untuk kalian semua. Shalom alaikum. Di mana kata Islam di Lukas 24 nomor 36. Shalom alaikum. Islam untuk kalian semua. Di mana Yesus pernah mengatakan Kristen? Salam itu bu Udah, kau turun. Oh, jangan Kau begitu. turun. Tidak ada gunanya. Sudah selesai kopi mandi sana, kopi cebok, jilat pantat pendeta. Selesai kau. Kenapa Bang Suma selalu menyuruh murid-muridnya jilat pantat pendeta? Karena jemaat-jemaat selama ini dihipnotis sampai otaknya tidak berfungsi. Dengan dia mencolok pantat pendeta, diharapkan mau mereka itu siuman dari hipnotis perpuluhan. Oh, bikin capek saya nih, he. Ilmumu nggak ada. Oh, bertanya tentang Islam. Yesus mewariskan Islam. Kau tak malu itu? Kalau Kristen Seorang, enggak? ya, Kalau Kristen apa pernah disebut di perjanjian nggak lama? pernah. Mana ada Yesus pernah menyebut. Saya kan udah bilang, Kristen ini adalah serigala nyamar domba. Kristen pernah disebut sama Yesus, tapi disebut sebagai angkatan jahat. Kristen pernah disebut, tapi disebut dengan keturunan ular beluda. Kristen pernah disebut, tapi disebut dengan sebutan serigala. Itu. Bahkan Paulus menyebut Kristen ini dengan sebutan kafir di dalam Galatia 2 nomor 14. Begitu. Progresif nih bos, senggol dong. Apalagi ini progresif, akal-akalan lagi nih muncul. Bang Frans itu ilmunya tinggi, Bang Zuma katanya. Gimana? Bang Frans ini ilmunya tinggi katanya. Tinggi tapi enggak Kristen kan? Kristen dia. Minta Nah, itu disenggol dia. boleh. Kan dia, Bang. Iya, Kristen ya sama aja, apa bedanya?
Mau progresif, Kristen pakai terserah. Yang namanya Kristen pasti nyembah dewa. Itu aja intinya. Pran, open cam Pran. Pran. Bang Pran, open cam. Senggol dong. Bang Frans ini ilmunya tinggi, tinggi menyalibkan Tuhan, Bang Zuma. Oh, bukan Tuhan yang disalibkan itu. Tumbal untuk dewa Molok. Berarti orang kafir ini ke neraka ya, Gurunda, di Oh Mazmur pasti. 9:17. Pasti. Yesus mengatakan itu. Iya. Wih, Orang kafir. Open cam kan Bang Pran. cantik juga abang ini ya. Senggol dong. Ganteng. Halo, Ganteng, Bang. Abang, jangan cantik. Bang Frans. Halo. Ya halo. Kita angkat tema apa Tadi bang? awal Bang Juma bilang betul Yesus pada Islam, tapi yang Kristen ular beludak, Kristen itu lain sebagainya itu salah Bang. Kenapa bisa? Kenapa Salah. salah bang? Karena itu bukan kepada orang Kristen tapi kepada nabi-nabi palsu yang adalah para pemuka agama Yahudi, kaum Farisi, kaum Saduki, ya itu mereka. Kan Orang itu Yahudi. kan mereka yang mendirikan agama Kristen abang. Orang-orang Farisi ini yang mendirikan kan, menghadiahkan kepada penguasa pada saat itu. Kunci surga. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Tapi Apa yang kau Petrus, ikat di dunia akan diikat di surga. Apa yang kau lepaskan di dunia akan dilepas di surga. Oke. Gitu, Tapi Petrus diutus kepada orang-orang bersunat aja bang. Apa nggak sakit itu bang? Hah? Apa nggak sakit orang-orang Kristen ini? Ternyata Petrus diutus hanya kepada orang-orang bersunat aja. Tidak. Iya, saya Dalilnya? Bagaimana dengan dalil? Bohong. Saya akan menyambung apa yang abang bilang tadi. Silakan. Yesus. Petrus Iya. diutus hanya kepada orang yang bersunat. Berarti nggak ada Petrus itu diutus untuk mendirikan Kristen. Kita bahas Yesus. Tadi abang kan bilang Yesus kepada umat Islam. Iya. Karena emang? di Wahyu 22 ayat 16 juga dikatakan, Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Bukan para murid ya, jemaat itu ketujuh jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Malaikatnya itu siapa? Iblis. Kita ke salah. Oh iblis bang. Itu bukan Yesus bang. Yang datang mengaku sebagai bintang fajar itu bukan Yesus. Itu Ini makhluk Yesus, halus yang memakai Yesus. nama Yesus. Yesus bersama Yohanes di Pulau Patmos. Bukan abang, bukan. Itu bukan Yesus anak Maria. Itu Yesus lain itu. Siapakah malaikat itu? Inilah dia. Di Wahyu 2 ayat 8 kepada jemaat di Smyrna. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Oke, saya tanya kepada abang. Kutanya sama abang. Apakah mereka cuma ini? Tunggu bang, tunggu Inilah bang. Jibril. Tunggu bang, Inilah tunggu bang. Jibril. Dia akan Dengar saya, diberikan Bang. mahkota kehidupan. Dengarkan saya dulu bang. Sebelum Yesus, ini bicara sendiri kayaknya juga ya. Malih, diam dulu Malih. Bang Juma mau ngomong dulu. Malih diam. Ganti-gantian kita bang ngomong. Benar nggak Yesus menubuatkan akan munculnya Yesus palsu? Itu dulu. Itu dulu bang. Bang Frans, saudaraku yang ganteng. Iya benar. Benar kan? Iya benar. Nah, mana Yesus palsu itu? Ya orang-orang yang mengaku sebagai Mesias. Nah, Mesias palsu. siapa yang pernah mengaku Mesias, mengaku Yesus?
Hmm. 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 Saya belum menemukan sih bang. Loh, yang datang di Pulau Patmos itu, akulah Yesus sang bintang timur. Itu siapa? Itu siapa? Kan mulai framing dah bang dah. Enggak, saya tanya dulu. Itu siapa, Bang? Ini Yesus setelah dia terangkat ke Loh. Di dalam kisah Saudara, di dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11 dikatakan, malaikat berkata, Yesus yang kau lihat terangkat naik ke langit, dia akan datang kedua kalinya sama seperti engkau melihat dia ke langit. Berarti dia datang kedua kalinya lengkap dengan jasad, sedangkan yang di Pulau Patmos hanya suara saja. Akulah Yesus, bintang timur. Barnabas dan Paulus dilarang menyebarkan Injil ke Asia oleh Roh Kudus, dihadang oleh Roh Kudus. Enggak, tunggu dulu. Baca Kisah Para Rasul 1:11 dulu, Bang. Baca. Enggak, Bang. Kisah Para Rasul 1:11 ya. Oke. Nah, silakan. Ya. Nah, baca. Saya baca ya. Apa di? Ya. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Nah, dia datang kembali kepada Saulus, ditegur sampai matanya buka. Dia akan datang kembali sama seperti engkau melihatnya terangkat ke atas. Sekarang ketika dia datang, ketika dia terangkat, dia sama dengan jasadnya. Betul? Ya, Yesus tinggal naik turun, Bang. Iya. Nah, ketika dia datang kepada Paulus, ketika dia datang kepada Paulus, apakah datang dengan jasadnya? Ya, enggak. Ya. Berarti itu siapa? Berarti itu siapa yang datang kepada Paulus? Yesus. Iya. Anda membaca Kisah Para Rasul 1 nomor 11, malaikat berkata, Yesus akan datang lengkap dengan jasadnya. Yang datang kepada Paulus tidak ada jasad, cuman suara. Yang datang kepada Paulus makhluk halus. Alamak. Itu bukan makhluk halus, Bang. Loh, ada suaranya. itu makhluk halus, Bang. Nggak ada dagingnya. Menurut malaikat yang Anda baca, Kisah Para Rasul 1 nomor 11, dia akan datang bersama dengan daging. Dan Yesus pun mengatakan itu di dalam Matius 24 nomor 26. Coba Anda baca Matius 24 nomor 26, coba Anda baca. Sebab tunggu dulu, Bang. Kita belum clear di sini. Yesus terangkat ke surga. Di mana surga itu? Dia terangkat ke langit, Bang. Terangkat ke langit, bukan terangkat ke surga. Dia terangkat ke langit. Ada yang tidak akan meninggal sebelum dia melihat kerajaan Allah, kerajaan surga. Nah, itu dia terangkat ke langit. Oke. Nah, dia terangkat ke langit dengan jasad. Sabar, Bang. Menurut kesaksian malaikat, Yesus untuk datang kedua kalinya lengkap dengan daging atau suara saja? Menurut malaikat. Yang di mana? Yang tadi Kisah Para Rasul 1 nomor 11. Yang ini. Saya ulangi, Bang ya. Ya. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang malaikat yang berkata itu. Ya, lanjut. Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Tidak ada dikatakan atau apa gitu, tidak, Bang. Dia terangkat akan datang kembali sama seperti engkau melihat. Berarti apa yang dilihat? Fisik kan? Iya. Fisik. Ada fisik yang dilihat. Iya. Nah, berarti dia datang kembali dengan apa? Dengan fisik. Dengan fisik, dengan jiwa, dengan roh. Iya, dengan fisik.
Yang datang kepada Paulus dengan fisik atau tidak? Yang datang kepada Paulus dengan fisik atau tidak? Abang, yang datang kepada Paulus dengan fisik? Yang datang kepada Paulus dengan fisik atau tidak? Yang datang ke Paulus itu hanya cahaya terang, berupa cahaya terang. Sekarang Anda baca Lukas 10 nomor 18. Yesus berkata, aku melihat iblis jatuh dari langit berupa cahaya. Jedar. Kena kan? Kena langsung jantung, Bang. Pegang jantungnya sebelah kanan. Hah? Samakan dengan cahaya terang yang Yesus berkata dalam Lukas 10 nomor 18, aku Yesus melihat iblis jatuh dari langit berupa cahaya. Yang datang kepada Paulus berupa fisik atau berupa cahaya? Iblis itu yang mencobai dia di padang gurun ketika dia berpuasa 40 malam. Nah, dia datang enggak, iblis. yang datang kepada Paulus, cahaya tok atau lengkap fisik? Cahaya terang. Yesus mengatakan iblis datang dengan cahaya atau dengan fisik? Itu beda konteks ya, Bang. Abang Iya. tidak bisa mengatakan bahwa cahaya terang yang Jantung Bang, masih di kiri atau sudah pindah ke kanan, Bang? Tidak, Bang. Anda gagal paham. Kok gagal paham? Malaikat berkata, engkau akan melihat Yesus datang dengan fisik. Sementara Yesus juga berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku, Yesus, dan berkata, akulah dia. Lukas 21 nomor 8. Coba baca. Itu di zaman sekarang, Bang. Lucifer Iya. Bang Frans. Kenapa semua data dalam Bible dan perkataan Yesus Anda bantah? Karena Anda bukan pengikut Yesus. Anda pengikut bintang timur yang memakai nama Yesus sebagai tameng. Padahal itu adalah Yesus palsu. Anda memaksakan diri untuk kami mengikuti apa yang Anda nyatakan begitu. Oke, sekarang coba Anda baca Lukas 21 nomor 8. Boleh nggak? Lukas berapa? 21 nomor 8. Tunggu saya buka ya. Iya, silakan. Pelan-pelan aja, Bang, pelan-pelan. Bagus nih diskusinya. Yang penting nurut. Abang juga boleh bertanya ke saya. Gitu. Menurut kalau untuk kepentingan pribadi tidak. Coba Bang, coba. Lukas 21 nomor 8. HP-nya bisa disimpan nggak? Mali, jangan terlalu dekat. Saya bacain, Bang, ya. Iya. Apa yang bacain? Abang lah. Jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Dan saatnya sudah dekat, janganlah kamu mengikuti mereka. Jangan mengikuti mereka. Yesus berkata akan datang penyesat dengan memakai nama Yesus, mengaku Yesus. Itu satu. Yang kedua, malaikat berkata, engkau akan melihat Yesus datang dengan fisik. Sedangkan Yesus yang ketiga mengatakan dalam Lukas 10:18, aku melihat iblis jatuh dari langit berupa cahaya. Nah, ternyata setelah terangkat ke langit, muncul penyesat datang kepada Paulus. Saulus, Saulus, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Tuh. Yang dilihat oleh Paulus hanya cahaya. Mana fisiknya? Abang pasti mau menyatakan bahwa mereka ini adalah orang Kristen, toh? Bukan Paulusnya melihat cahaya, tidak melihat fisik. Sedangkan malaikat berkata Yesus datang dengan fisik. Dan Yesus berkata iblis hanya dengan cahaya. Yang ditemukan oleh Paulus di padang gurun hanya cahaya, tidak ada fisik. Nah, itu Yesus atau itu iblis? Tadi yang abang bilang di Lukas berapa? Sebelum dia menjumpai Saulus. Maksudnya? Yang iblis jatuh ke langit itu yang Yesus. Lukas 10, 18. Lukas 10, 18. Ya.
Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Bukan cahaya atau api atau apa gitu bang. Seperti kilat. Terus, Kilat itu apa bang? jadi iblis itu turun Ya, dari kilat surga. itu apa? Malaikat itu sebagai iblis, berperan sebagai iblis turun lalu mencoba Yesus. Ya, kilat itu apa bang? Kilat itu apa? Kilat itu apa? Kilat kecil. Cahaya atau bukan? Cahaya sih. Tapi kan sumbernya kan ada. Dalam bahasa Yunani disebut dengan kata apa bang? Astrape. Astrape itu artinya cahaya. Berarti kenapa dia disebut kilat? Karena dia melejit cepat, tapi dia berupa cahaya. Astrape namanya. Nah, Yesus mengatakan iblis itu seperti cahaya yang datang kepada Paulus berupa cahaya. Bukan cahaya, kilat. Oke, sekarang saya mau bilang abang, cahaya itu adalah cahaya matahari yang sangat terang. Abang mau bilang apa? Iya, Matahari iya. kan bukan kilat. Iblisnya itu berupa cahaya. Cahaya itu cahaya matahari bang, cahaya yang sangat terang. Kan itu Enggak, terang dulu. cahaya itu banyak. Ada cahaya lampu, cahaya listrik, cahaya kepalanya abang juga banyak. Cahaya itu banyak sumber cahaya. Iblis juga cahaya, matahari juga cahaya, bulan juga cahaya, lampu juga cahaya. Beda bang, beda. Kilat, kilat, matahari. Jangan disamain bang. Enggak, iblisnya yang turun dari langit seperti kilat dari langit. Kilat ini berupa cahaya. Abang kalau melawan Kristen progresif, abang iblisnya saya, begitu bang. Lah, Anda yang iblis, bukan saya. Dada aja ini abang Queen. Anda progresif kan? Oke. Kita mulai dari tangga awal. Kita mulai dari tangga awal. Oke? Kita menuju ke bulan ya. Kita menuju ke bulan. Tunggu. Kita Tunggu. Oke bang. Tunggu. Kita mulai tangga awal dulu. Yesus terangkat ke langit. Sebelum Yesus terangkat, dia berpesan akan datang Yesus palsu. Betul? Iya betul. Yesus asli datang dengan fisik. Betul? Di mana itu? Kisah Para Rasul 1 nomor 11. Oh yang tadi itu. Iya, Yesus asli akan datang dengan fisik. Itu tidak ada membahas fisik atau non fisik bang. Melihat, kamu melihat. Kalau cuman roh tidak bisa dilihat. Ini fisik. Sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Jadi ketika naik ke surga, dia naik ke surga, sama seperti ketika dia turun dari surga menemui Saulus itu, gitu bang. Enggak, bukan begitu bang. Justru yang datang kepada Paulus itu, dengar, yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus palsu. Lukas 21 nomor 8. Mau bukti? Mau bukti terakhir. Mau? Bukti abang itu hanya Coba Anda baca di Matius 24 terakhir nih bang. Matius 24 nomor 23 sampai nomor 26. Coba Anda baca. 24 nomor 23 sampai 26. Coba Anda baca. 23 sampai 26 ya. Iya. Matius 24. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah. Aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, ada Mesias, ia ada di gurun, janganlah kamu pergi ke situ atau lihat ia ada di dalam bilik. Jangan kau percaya. Jangan kau percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur sampai ke barat. Ke barat. Demikianlah anak manusia. Sekarang begini. Oke, saya terangkan bang. Saya terangkan. Siapa yang mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun? Jawab. Dulu bang. Siapakah Mesias yang dimaksudnya ini anak manusia di mana ada
Tunggu dulu bang, tunggu dulu. Kita jangan. Katanya progresif, katanya progresif, katanya progresif. Kenapa mau loncat tangga? Sekarang permasalahannya, siapa yang pernah bertemu? Sabar. Sebelum berdirinya agama Kristen Katolik, progresif dan seterusnya. Sekarang begini, siapa yang pernah bertemu dengan Yesus Sang Mesias di padang gurun? Jawab. Bagaimana sih bang? Siapa yang pernah bertemu dengan Mesias alias Yesus di padang gurun? Siapa itu? Iya itu Yesus, tapi tidak ada kaitannya dengan ayat ini. Loh, kutanya dulu, Kaitannya, Bang. siapa? Kan Yesus mengatakan, tolong lihat data nomor 15-nya. Waspadalah kepada nomor 15-nya apa dikatakan? Sorry. No. Nomor berapa? 24. Nomor 15-nya apa yang dikatakan, Bang? Apabila sang pembinasa keji, berdiri di tempat kudus, seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Daniel. Oke? Apa yang dinubuatkan oleh Nabi Daniel? Baca di Daniel 7. Apa yang dikatakan sana? Pembinasa keji menentang perkataan yang maha tinggi. Setelah Paulus kerasukan Yesus yang palsu, Paulus membantah semua perkataan perjanjian lama yang adalah perkataan yang maha tinggi. Malah Paulus mengatakan bahwa perkataan yang maha tinggi itu adalah sampah. Baca Filipi 3 nomor 8. Tunggu dulu bang, ini maksudnya apa? Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, kalau pembaca hendak memperhatikannya, maka orang-orang yang berbeda haruslah melarikan diri. Coba. Maksudnya ketika kemudian Paulus ini mengajarkan pengajaran yang didapat dari roh halus di padang gurun, orang-orang Yahudi tidak akan pernah mau menerima itu. Coba Anda baca nubuat Daniel kan? Bahkan Paulus saja dia namanya masih Saulus, dia masih mengenai Bang, Daniel 7 nomor 25. Sang pembinasa keji akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan akan menganiaya orang-orang suci milik yang maha tinggi. Abang, dengarkan. Daniel bernubuat. Dia sang pembinasa keji akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi, akan menganiaya orang-orang suci, orang-orang kudus. Ini siapa yang menganiaya murid-murid Yesus? Abang? Bang? Dia berusaha, dengar, dia berusaha untuk mengubah hukum. Itu siapa, Bang? Itu makanya dikatakan, katanya progresif. Matius 24 nomor 15. Jika dan apabila sang pembinasa keji berdiri di tempat yang suci. Pembinasa keji ini duduk seperti rasul. Dia duduk sebagai pembawa hukum, membawa hukum-hukum baru. Dia duduk di atas tempat kudus seperti yang dinubuatkan Nabi Daniel. Nabi Daniel menubuatkan dalam Daniel 7:25, dia sang pembinasa keji akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Dia berusaha untuk mengubah waktu dan mengubah hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Ini siapa ini, Bang? Siapa ini, Bang? Yang pertama tentang tadi ini pembinasa keji dalam ini siapa ini? Tidak. Ya jelas, ini siapa yang menentang? Siapa yang menentang hukum Taurat, Bang? Abang, siapa yang menentang hukum Taurat? Siapa yang menentang hukum Taurat? Itu kan kita kan belum sampai ke situ, Bang. Itu ada urutannya. Itu setelah urutannya kan sudah jelas. Siapa yang menentang hukum Taurat dengan mengatakan hukum Taurat itu sampah? Siapa itu, Bang? Hal itu setelah Yesus mengutus Roh Kudus yang adalah Roh kebenaran, yang adalah Nabi. Abang, kalau Anda mengatakan itu, Abang, kalau Anda mengatakan Yesus mengutus roh kebenaran, apakah roh kebenaran itu adalah Yesus itu sendiri? Bukan. Nah, bukan. Berarti yang datang setelah Yesus terangkat ke langit, Yesus atau Roh Kudus? Roh kebenaran? Itu Yesus. Mati meja.
Yesus mengatakan yang datang setelah dia terangkat adalah roh kebenaran. Kenapa Yesus lagi? Ya kan dia Yesus turun. Loh, Kan di Yesus ayat nanti bang, yang- kedatangan Yesus yang kedua. Kamu akan melihat dia seperti dia naik ke surga. Nah, berarti dengan fisiknya kan? Berarti dengan fisiknya kan? Turun dengan fisiknya kan? Bukan fisik lagi. Itu di situ tidak ada dikatakan tentang fisik atau non fisik. Loh, Tidak, Bang. engkau Itu akan melihat seperti engkau melihat. turun naik, kau tinggal turun naik, kau tinggal turun naik, turun Mulai naik, goyang turun. dia, mulai goyang. Udahlah bang, saya tahu abang ini mencoba untuk melawan akal abang sendiri. Jadi sekuat apapun saya menarasikan kebenaran, namanya Anda sudah menolaknya, ya pasti Anda menolak. Capek saya, habis tenaga saya, habis suara saya berdiskusi dengan orang yang hatinya buta, yang memperbodoh diri, yang menipu diri sendiri. Data sudah saya sajikan, tapi Anda tetap saja tidak mau menerimanya. Ya apalah kekuatan saya untuk itu? Nggak ada. Karena itu pemahaman abang yang sebenarnya salah. Oke, Anda mengatakan saya salah. Menurut malaikat, dengar, menurut malaikat Yesus datang lengkap dengan fisik atau cuman roh? Di mana tertulis Muhammad ada di surga? Tidak ada. Hanya Menurut malaikat, saya ulang lagi ya. Anda mengatakan saya tidak mengerti, ya kan? Menurut malaikat, Yesus datang kedua kalinya lengkap dengan fisik atau hanya roh saja? Di situ tidak ada fisik, abang. Di situ yang dikatakan, engkau akan melihat sama seperti dia waktu dia naik kota, begitu. Ketika Yesus dilihat terangkat, lengkap fisik atau tidak? Ya, coba tanyakan sama orang-orang yang pada waktu itu melihat dia. Jangan Anda katakan bahwa Yesus terangkat cuman roh, jasadnya masih ada di kubur. Ditertawakan Anda sedunia Kristen. Jadi saya tidak punya hak untuk memaksakan, tapi paling tidak Anda punya akal, bahkan mata Anda sudah 4. Ya, harusnya Anda bisa melihat kebenaran itu tertulis dengan rapi di dalam Bible, tetapi Anda mencoba untuk menipu diri Anda sendiri. Ya, saya mau ngapain? Saya mau kayak mana lagi? Udah sekarang aja, Bang. Saya tunggu di Los Angeles ya. Kita ke Rusia, baru kita ke bulan. Siapa yang nyampe duluan? Oke, mantap. Saya tunggu. Malik. Aduh, ngapain? Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Orang kafir ingin menipu Allah dan menipu orang-orang beriman, tapi sesungguhnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Itu yang bisa saya sampaikan kepada abang. Maka Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Apabila orang itu tersesat, maka nyata jalan lurus pun dia akan tetap aja bengkok. Makanya saya sering mengatakan Kristen itu mirip dengan lalat. Sebenar apapun kita mengungkapkan kebenaran, mereka tetap akan benci, mereka akan tetap tidak mau, mereka tetap aja lebih suka sampah daripada hal-hal yang sifatnya segar dan menyehatkan. Itulah lalat. Maka lebih baik Anda kabur, itu lebih bagus. Nah, lihatlah teman-teman Kristen, ada yang diskusi kesurupan, ujung-ujungnya disuruh ke gereja untuk melakukan terapi kewarasan perpuluhan. Ada lagi yang berdiskusi dengan baik, tetapi akal pun mati. Jadi lihatlah, kebenaran apa kira-kira yang kalian punya? Enggak ada. Orang yang kesurupan, menghina, menghujat, diladenin dengan pola yang dia mau, hancur. Orang yang datang dengan riang gembira, dengan buka kamera, kita sajikan data, tapi tak bisa juga masuk. Satu-satunya solusi adalah cobalah pelajari Bible dengan akal sehat. Akal sehat adalah kunci keselamatan. Pelajari Bible Anda dengan baik, dengan akal. Jangan dengan dogma, doktrin perpuluhan. Demikian. Itu yang tadi